Act 8 dibuka dengan Dottore yang masih keras kepala untuk melanjutkan wejangan daripada sudut pandangnya kepada Traveler. Ia terus-terusan mengajak Traveler untuk berpindah kubu karena menurutnya bekerja sama dengannya berarti Traveler dapat hidup bebas melakukan apapun ia mau. Karena bagi Dottore itulah idealnya bagi seorang Descender. Karena itulah Dottore telah menyiapkan beberapa subjek untuk ditumbalkan agar Traveler bisa menunjukkan tekadnya untuk bergabung dengan dunia baru yang diciptakan oleh Dottore. Traveler tentu saja menolak mentah-mentah karena ia masih memiliki empati, sesuatu yang memang tidak dimiliki oleh Dottore. Traveler memilih mempertahankan apa yang ingin dia pertahankan dan melanjutkan perjalanan demi kepentingannya sendiri, bukan sebagai seorang pahlawan. Karena itu dunia baru milik Dottore memang bukanlah tempatnya. Akan tetapi, Dottore tidak bergeming. Ia kemudian ingin membawa Traveler menuju laboratoriumnya untuk menunjukkan hal-hal yang sekiranya akan membuat Traveler luluh. Namun baru beberapa langkah berjalan, Traveler menusuk Dottore dari belakang yang membuat Dottore terkejut. Akan tetapi, serangan itu justru tidak mempan bagi Dottore, malah membuat Dottore agak kecewa dengan Traveler. Sehingga pertarungan pun tidak dapat terhindarkan. Di tengah pertarungan, serangan tak terduga muncul dari dinding medan energi Dottore, yang mana sebuah ledakan menghentikan pertarungan mereka, dan dari sana serangan Anemo dilancarkan ke arah Dottore. Rupanya, Om Topi masuk melalui lubang di medan energi dan menyelamatkan Traveler pada saat itu. Namun Om Topi hanya bisa melakukan itu tidak lebih, karena itulah keduanya pun kabur dan pergi meninggalkan kubah milik Dottore. Operasi penyelamatan Traveler pun berhasil dilaksanakan, yang mana ternyata operasi tersebut memang sebuah rencana yang matang dengan memanfaatkan keberadaan Om Topi yang bisa dikatakan anomali bagi Dottore itu sendiri, mengingat statusnya sudah terhapus dari Irminsul. Namun Om Topi sadar dengan kecerdasan Dottore, cepat atau lambat ia akan menyadari keberadaannya. Karena itulah trik ini tidak bisa digunakan lagi. Meskipun begitu, dia tetap menganggapnya sepadan karena memiliki sebuah hutang kepada Traveler sejak kejadian di Sumeru. Mereka berdua pun bersama dengan Albedo dan Durin kembali ke Kuratorium of Secret untuk kemudian berkumpul dengan yang lain dan menyusun rencana. Di sana, Nefer, Sandron, dan Arlecchino sedang membahas pesan dari Sarisa dan mendiskusikan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Sandron. Mereka memang sudah mendapatkan banyak informasi, terutama dari berkas Narizen Cruz yang dibawa oleh Arlecchino. Namun masih banyak hal yang perlu diuji dan dihitung. Pembicaraan pun terhenti ketika Nefer memanggil mereka, yang mana pada saat itu Traveler dan yang lain sudah kembali. Tentu saja kabar tersebut merupakan kabar yang membahagiakan, terlebih kepada Paimon. Ya, penyelamatan Traveler memberikan banyak sekali informasi, terutama tentang kekuatan Dottore dan kemungkinan arah tujuannya kemana. Setelah Traveler menyampaikan apa yang telah ia peroleh, dan pihak lain menyampaikan progres investigasinya, mereka pun mulai membahas cara untuk menjemput Columbina yang terus berjalan menuju masa lalu. Di titik ini, Nicole memberikan sebuah petunjuk. Ia menyebutkan bahwa ujung dari suatu aliran waktu adalah kelahiran. Tidak hanya manusia saja, dewa dan bulan pun memiliki kelahirannya sendiri. Untuk 3 Dewi Bulan, kelahiran mereka terjadi ketika Raja Naga Nibelung mengangkat 3 bulan ke angkasa. Mereka diciptakan oleh Nibelung sebagai perwakilannya agar bisa mengawasi dunia. Namun pada satu waktu, mereka tiba-tiba menghilang dan tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Sementara tim Traveler mendengarkan penjelasan Nicole, Columbina masih terus berjalan menyusuri refleksi bulan.
Ia tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu baginya, yang hanya ia rasakan adalah jarak antara waktu dirinya dengan teman-temannya semakin menjauh. Semakin jauh ia melangkah, ruang di sekitarnya semakin tidak stabil, dan dia pun merasakan ada kekuatan seperti abyss yang mempengaruhi ruang. Di tengah perjalanan, Columbina mendapati sosok yang tak asing baginya, lebih tepatnya musuh lama, tetapi hal itu justru membuat Columbina merasa penasaran. Ya, di sana ada Rachel Opsolnari atau Rerir yang duduk termenung di tempat tersebut. Rerir terkejut menyadari kehadiran Dewi Bulan. Columbina sendiri sudah siap untuk menyerang, namun Rerir yang kini tidak lagi berniat bertarung menenangkan Columbina, yang mana hal ini tentu akan sulit dipercaya mengingat kejadian sebelumnya yang pernah terjadi. Rerir mengatakan sejak terperangkap dalam refleksi bulan, kebencian, amarah, dan penyesalan bercampur menjadi satu dalam tubuhnya. Hasrat untuk keluar dan membalas dendam terus menggerogotinya, tapi sebesar apapun amarah itu membara, ia tetap tidak mampu meloloskan diri dari tempat tersebut. Satu-satunya alasan ia tidak hancur berkeping-keping seperti sebelumnya adalah kekuatan Kufahki yang pernah ia serap di Notcry. Saat ini, ia menolak suara abyss yang selama ini menjeratnya, meskipun kekuatan itu melimpah di sekelilingnya. Saat abyss ditolak, suara-suara di kepalanya pun mendadak menjadi sunyi, dan dalam keheningan itu, Rerir akhirnya mampu melihat bayangan pasangannya, yaitu Tolindis. Rerir kemudian mengungkapkan bahwa sosok yang membangkitkannya dari refleksi bulan ternyata adalah Dottore. Saat mengumpulkan bagian Rerir, ambisi Dottore terdengar sangat jelas. Dengan kekuatan abyss yang terus menggerogoti hatinya pada saat itu, tindakan Dottore terasa sejalan dengan tujuan Rerir. Dan tanpa penolakan pun, Rerir memilih mengikuti arah ambisinya itu, menunggu sampai Dottore membangkitkannya pada waktu yang dianggap paling tepat. Kini, Rerir yang sudah lelah mengikuti kebencian dalam hatinya, meminta pertolongan pada Dewi Bulan. Ia memohon agar Columbina menceritakan segala tentang dirinya, tanpa ada yang disembunyikan, dan yang mengejutkan adalah tujuan diceritakan kepada siapa adalah Tolindis. Ya, sebesar apapun rasa sayang itu, Rerir tetap tidak mampu bergerak bebas untuk menggapai Tolindis. Ia lelah memperalat orang lain, lelah pula diperalat. Satu-satunya keinginannya adalah menghapus kebohongan yang selama ini berdiri di antara dirinya dengan Tolindis, karena menurutnya cinta seharusnya tumbuh dari sebuah kejujuran, bukan dari sebuah dusta. Columbina pun menyetujui permintaan itu, dan dengan bantuan Rerir, dia mampu melewati rintangan abyss di sekelilingnya. Kemudian tak jauh dari sana, Columbina menemukan Tolindis. Ia pun menceritakan segalanya, Rerir di masa lalu, kebangkitannya yang penuh dengan kebencian, kemudian ancaman yang ia berikan kepada Notcry, sampai bagaimana ia terjebak di refleksi bulan tanpa mampu bertemu dengan sosok yang ia rindukan. Kini Rerir hanya bisa terduduk, dipenuhi penyesalan atas kebohongan yang telah ia pupuk. Sebagai balasan cerita itu, Tolindis menyampaikan informasi tentang refleksi bulan. Dari Tolindis, dia mengatakan tanpa kekuatan Munmaro atau jika bukan Dewi Bulan, mustahil untuk menyusuri ruangan ini. Tolindis juga mengakui kebodohannya yang termakan bisikan abyss dan mengira bisa menyelesaikan masalah Kenria dengan memanfaatkan refleksi bulan. Rencana Tolindis pada saat itu adalah kembali ke masa lampau dan menghabisi sosok yang membuat Raja Irmin menjadi gila. Namun yang justru ia dapatkan adalah tubuhnya terpecah dan bergentayangan tanpa tujuan. Atas saran Tolindis, Columbina menyusuri jalur emas untuk mencapai tujuan yang ia inginkan. Namun perjalanan itu begitu panjang hingga menghabiskan banyak sekali tenaganya. Columbina pun terjatuh tersungkur karena kehabisan tenaga, dan pada saat itu sosok gadis berambut merah muda menghampirinya. Di sisi lain, di Kuratorium of Secret, tim Traveler masih berdiskusi tentang Bulan dan juga Columbina. Situasi bisa dikatakan sangatlah rumit pada saat itu. Hasil pemindaian menunjukkan keberadaan 4 bulan dan kondisi Columbina pun juga terasa rumit. Di sisi lain, Sandron perlu melakukan analisis dan perhitungan mendalam dari seluruh informasi yang telah dikumpulkan. Namun, proses itu menuntut energi yang besar. Terlebih lagi, Sandron yang terkena kutukan, dia tidak bisa keluar dari Notcry untuk mendapatkan energi tambahan. Rapat pun berakhir tanpa solusi dan satu persatu pihak pun berpencar. Kemudian Om Topi pun menghampiri Traveler dan mengajaknya berbicara.
Pembicaraan itu ternyata adalah sebuah solusi untuk rencana Sandron, yang mana Sandron sendiri terkejut mendengar rencana tersebut. Diketahui bahwa jantung atau inti pemprosesan daripada Om Topi terbuat dari kayu pohon silver. Dengan memanfaatkan inti itu, mereka dapat menciptakan perangkat yang mampu menghitung seluruh variabel dan menjalankan operasinya tanpa kendala. Tapi mereka harus sangat hati-hati dan bergerak dengan cepat agar core milik Om Topi tidak rusak dan bisa dikembalikan tepat waktu. Atau resikonya dia tidak dapat dihidupkan kembali. Karena itu Sandron meminta Albedo dan Durin menjaga tubuh Om Topi hingga rencananya selesai. Sambil menunggu perhitungan, Sandron dan Albedo melakukan penyelidikan tentang modifikasi formula dan melakukan perhitungan terhadap teori 4 ortan milik Rene de Petrichor. Di sisi lain, Columbina mengikuti wanita misterius yang menemuinya sebelumnya, yang mana ternyata wanita itu membawa Columbina kepada ujung refleksi bulan dan bertemu dengan 2 kakak perempuannya. Ya, rupanya wanita tersebut adalah salah satu Dewi Bulan dan mereka bertiga di sana adalah Arya, Sonnet, dan Kanon, 3 Dewi Bulan yang selama ini hidup dalam legenda. Nah, rupanya refleksi bulan adalah istana rembulan, sekaligus penjara yang digunakan Nibelung untuk mengurung mereka bertiga. Bersamaan dengan itu, kisah-kisah lama pun mulai terungkap tentang bagaimana Nibelung menciptakan 3 Dewi Bulan, kedatangan descender pertama yang menyimpan hasrat untuk bertakhta atas dunia, perang besar antara keduanya, sampai kekecewaan Nibelung pada para Dewi Bulan yang tidak mencegah hadirnya penguasa Cakrawala, sehingga Nibelung pun memenjarakan mereka bertiga. Kini keberadaan mereka tidak lebih dari refleksi semata, yang mana begitu melangkah keluar dari istana itu, keberadaan mereka akan runtuh karena bulan yang menopang mereka telah hancur. Kembali kepada tim Traveler, Sandron melakukan analisis dan pemindaian bulan menggunakan core milik Om Topi. Dari hasil pemindaian tersebut, Sandron menyadari sesuatu, bahwa Columbina hadir dalam wujud yang jauh berbeda dari perkiraan yang mereka kira. Data tetap menunjukkan bahwa bulan-bulan yang seharusnya telah mati justru masih terdeteksi hidup. Sandron pun menyampaikan kesimpulannya kepada Nicole, Traveler, dan Nefer, yang mana Sandron sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Columbina telah melakukan sesuatu di masa lampau dan kini telah berusaha menyampaikan petunjuk lewat bulan yang menggantung di langit Tifat. Karena itu, Sandron memutuskan untuk menjalankan perhitungan lanjutan agar bisa berkoordinasi dengan Columbina. Ya, semua memang sesuai dengan perhitungan Sandron karena di Istana Rembulan, Columbina menjelaskan apa yang terjadi di masa depan yang tentu membuat ketiga Dewi Bulan menjadi terkejut. Columbina menanyakan apakah mereka bertiga pernah mencoba keluar dari penjara ini. Ya, tentu saja pernah, tapi sejauh apapun mereka berjalan, mereka akan selalu kembali ke tempat semula. Columbina lalu menanyakan jalur yang menghubungkan ruangan ini dengan dunia nyata. Sebuah fitur yang memungkinkan Columbina untuk mempengaruhi ruang melalui Kufahki. Namun ketiga Dewi Bulan justru bingung mendengar kata Kufahki, yang mana mereka tidak mengetahui apa itu Kufahki. Dan jawaban itu pun membuat Columbina juga ikut bingung, karena Kufahki sendiri adalah elemen yang ada di Notcry sejak awal. Atas saran Sonnet, Columbina kemudian menunjukkan kekuatan Kufahki, dan saat itu ketiga Dewi Bulan menyampaikan bahwa Kufahki adalah kekuatan asli milik Columbina. Itu pun membuat Columbina semakin kebingungan, karena faktanya Kufahki sudah ada bahkan sebelum dirinya terlahir. Akan tetapi kebingungan itu pun diabaikan oleh Columbina, yang mana Columbina tetap dengan tujuan awalnya. Demi bisa mengalahkan Dottore, ia harus memperoleh 3 kuasa bulan. Ketiga Dewi Bulan pada saat itu sempat khawatir, yang mana menggabungkan kekuatan ketiganya akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa karena kekuatan itu saling bertolak. Salah sedikit saja Columbina bisa hancur karenanya. Kemudian penjara itu pun dibuat khusus oleh Nibelung agar kekuatan 3 bulan tidak bisa keluar dari sana. Kendati demikian, memahami setiap resiko, Columbina sudah siap menanggung segalanya dan punya rencana untuk mengatasi hambatan tersebut. Pada sisi lain, tim Traveler masih kesulitan menebak rencana Columbina. Luonotar pun muncul seolah mencoba menyampaikan sesuatu, dan di saat itu Nefer menyadari tujuan lain dari Luonotar. Ya, sebagai makhluk yang lahir dari sebagian jiwa Columbina, Nefer yakin ia bisa melihat masa lalu Columbina melalui Luonotar. Akan tetapi resikonya begitu besar karena bisa saja membuat mata Nefer kembali buta.
Namun Nefer siap menanggungnya, bahkan siap menyerahkan jabatannya kepada Jahoda jika benar-benar kehilangan penglihatannya. Lauma pun melakukan sedikit tindakan pencegahan dan Nefer mulai bergerak. Dengan Luonotar sebagai media, ia menggunakan kekuatan yang ia peroleh dari Tut untuk menyingkap masa lalu Columbina. Nefer kemudian melihat Columbina sedang bercakap dengan 3 Dewi Bulan dan mengungkapkan rencana besarnya. Columbina akan meninggalkan jiwa atau kekuatan dewanya di penjara tersebut. Sebelumnya ia sudah meninggalkan sebagian kecil jiwanya di masa depan dalam wujud Luonotar. Jiwa itu dapat mengarungi waktu dan beresonansi dengan jiwanya saat ini. Dan ketika waktunya tiba, Luonotar akan menarik jiwanya dari sini untuk kembali ke realita di masa depan dan menjadi penghubung informasi bagi teman-temannya. Selain itu, Columbina akan mengubah tubuhnya menjadi terang rembulan yang menyinari Notcry, yakni Kuvahki, dan cahaya itu akan melindungi seluruh Notcry, menyatu dengan daratan, dan bertahan hingga jiwa Columbina kembali ke masa depan. Agar rencana tersebut bisa dilaksanakan, Columbina membutuhkan kekuatan 3 Dewi Bulan, dan mereka pun setuju untuk membantu adik mereka, namun dengan satu syarat. Setelah kembali ke masa depan, Columbina harus melepas penutup matanya dan melihat dunia dengan kedua matanya sendiri. Ritual pun dimulai. Ketiga Dewi Bulan menyerahkan kuasa kepada Columbina Hyposelenia, dan Columbina pada saat itu menjadi satu-satunya Dewi Bulan. Setelah menerima kekuatan itu, Columbina menggunakan kuasa bulan untuk mengirim Arya, Kanon, dan Sonet ke dunia nyata. Namun setelah menyerahkan otoritas bulan, mereka tak lebih dari sebuah manusia fana. Tanpa adanya bulan akibat perang, keberadaan mereka akan perlahan memudar, dan di saat-saat terakhir, mereka ingin menghabiskan waktu bersama sebagai saudara. Columbina pun mengucapkan selamat tinggal, dan mulai mengeksekusi rencana yang sudah ia sampaikan. Tentu saja tim Traveler sulit mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Namun, Nefer yang penglihatannya tetap utuh ketika menyentuh masa lalu daripada Columbina menjadi sebuah bukti bahwa semua rencana Columbina sudah dipikirkan secara matang. Yang mana itu pun membuat mereka kembali berkumpul dan bertukar informasi. Pada intinya seluruh warga sudah berhasil diungsikan dan proses perhitungan Sandron juga sedang berjalan. Dengan semua data yang telah terkumpul, mereka mulai menyusun rencana untuk membawa Columbina kembali dan menghadapi Dottore tentu saja. Setelah rencana ditetapkan, setiap pihak bergerak menjalankan perannya masing-masing. Sementara di sisi lain, Varka menunjukkan sisi lainnya di depan Nicole. Ya, Varka memang tampil percaya diri di depan Hexen Circle maupun di depan siapapun sebagai pemimpin daripada Knight of Favonius dan juga terlihat seperti orang yang paling punya mental baja. Namun, dia pun sebenarnya menyimpan kecemasan akan pertarungan yang akan menanti. Terlebih musuh mereka adalah sosok yang terus melebarkan kekuatannya di tanah Notcry. Namun kecemasan itu tidak menggoyahkan tekad daripada Knight of Boreas. Varka tetap memilih untuk berdiri di garis depan dan bertekad untuk melindungi Notcry. Tekad tersebut menggugah Nicole, yang mana perjanjian yang mereka setujui sebelumnya untuk melindungi Mondstadt, Varka perluas untuk menjaga Notcry. Ya, sebagai mantan malaikat yang pernah bertugas menjadi pembimbing dan melindungi umat manusia, Nicole pun setuju untuk memberikan perlindungannya, terutama sebagai seorang penyihir dari Hexen Circle. Dan eksekusi rencana pun dimulai. Di kota Nasha yang sunyi, Traveler dan yang lainnya berdiri di garis depan. Yang mana sebelum itu, Sandron memberikan Traveler sebuah alat yang telah dimodifikasi oleh Nicole yang mampu menunjukkan perkembangan daripada perhitungan Sandron sehingga jika variabel semuanya sudah terkumpul, mereka siap untuk menjemput Columbina dan mengalahkan Dottore. Semua yang ada di kota Nasha pun berpencar terutama untuk menghadapi anak buah Dottore yang dikirim ke kota Nasha. Anak buah Dottore tentu bukan menjadi sebuah halangan bagi mereka semua, sampai pada akhirnya Dottore muncul di hadapan mereka.
Dottore datang dengan kekuatan penuhnya bisa dikatakan, yang mana bahkan dengan kekuatan tersebut, Dottore mampu membedah langit palsu dan menampilkan Frost Moon yang asli di langit yang gelap. Yang mana inilah waktunya Dottore melakukan eksperimen. Ya, perlawanan tim Traveler terhadap Dottore bisa dikatakan sangat berat sebelah. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Dottore seakan mampu menuliskan aturan dalam pertarungan mereka. Bahkan dengan kecerdasannya, Dottore mampu membaca bahwa tim Traveler hanyalah mengulur waktu dengan sebuah rencana yang sudah disembunyikan. Tapi bagi Dottore, rencana kecil mereka tidak akan mampu menghentikannya. Satu persatu orang di sana pun semacam diculik, dilemparkan ke sebuah realm yang misterius, dan kemudian meninggalkan Traveler seorang diri. Ya, langkah itu bisa dikatakan cukup jelas bahwa Dottore lagi-lagi menawarkan tawarannya kepada Traveler untuk berpindah pihak kepadanya. Namun niat itu kembali urung saat Sandron dan Pulonia datang menyerang Dottore. Ya, sudah ditebak bahwa Dottore berhasil menghindari serangan tersebut, yang mana bisa dikatakan serangan kali ini antara Traveler, Sandron, dan Pulonia merupakan langkah terakhir yang putus asa agar kemudian formula tersebut bisa mencapai tujuannya. Akan tetapi Dottore dengan tawa getirnya menghina formula milik Sandron yang dikatakannya terlalu lambat dan terlalu bergantung pada keberhasilan orang lain. Baginya, semua itu adalah bukti betapa jomplangnya kualitas daripada Sandron dan juga Dottore. Dan sebagai bukti konkret atas perbedaan tersebut, Dottore pun tidak ragu untuk menghabisi Sandron di saat itu juga. Yang mana Sandron pun terbaring kaku di samping robot kesayangannya, membawa sebuah formula yang tertahan di angka 90%. Tetapi rupanya 90% memanglah batas yang sudah ditetapkan oleh Sandron. Tujuan daripada formulanya hanyalah menghubungkan mereka dengan Columbina. Sementara persentase sisanya ia serahkan pada rekan-rekannya yang ia percaya, yang merupakan sebuah konsep yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang semacam Dottore.
私の術式で 90% に達したら、あなたたちとコロンビーナをリンクさせるわ。そしたらそこまでの成果を旅人に届けてあげる。あとの 10% は何としても月を引きずり下ろしましょう。あなたのものじゃない。私の体は月光となってナドクライへと降り注ぐ。魂はここに残して未来の仲間たちへの伝言にする。そして3つの月の力を蒼月の中に隠すの。私の体と魂と力が再び一つになるまで。その時、Berkat kerjasama setiap pihak dan juga pengorbanan daripada Sandron, Columbina terlahir kembali sebagai Dewi Bulan seutuhnya. Kemudian perlawanan terhadap Dottore pun pada akhirnya dimulai kembali. Perlawanan yang bisa dikatakan sudah tidak berat sebelah lagi.くだらん。互いを頼り合い暗逸を貪るのは弱者のみ。お前たちもじきに分かる。運命を超越した瞬間、全てが私の実験台となるのだよ。思い通りにはさせない。
違う。ここは私たちの家。Pertarungan usai. Dottore telah dikalahkan, ancaman telah diusir, dan Notcry sudah kembali damai. Bisa dikatakan Notcry masuk pada sebuah era baru, yang mana setiap faksi memandang kejadian kali ini adalah momen untuk bersatu dan melindungi rumah tempat mereka bernaung. Yang mana faksi-faksi di Notcry pada akhirnya memutuskan untuk membentuk persatuan yang mereka sebut sebagai Liga. Pengukuhan Liga Notcry pun berjalan dengan lancar bisa dikatakan. Yang mana setelah pengukuhan itu, Traveler dan Paimon diundang oleh Nicole untuk membicarakan beberapa hal. Ya, Nicole melalui suaranya menyampaikan kondisi daripada luar Teyvat, yang mana dia mengatakan tidak ada kejadian yang terjadi, atau lebih tepatnya belum terjadi, baik di luar maupun di dalam Teyvat. Semua anggota Action Circle dikatakan baru saja selesai memperbaiki situasi di perbatasan hingga mereka pun kelelahan. Bisa jadi kelelahan karena beban pekerjaan yang berat atau karena usia saja. Namun Nicole mengatakan mereka tetap perlu waspada. Ya, bencana kali ini membuat Teyvat menjadi lebih mudah terdeteksi dari dunia luar. Nicole sependapat dengan Om Topi bahwa pada masa-masa seperti ini akan muncul banyak variabel baru dan situasi akan berkembang secara masif yang kebanyakan bukan ke arah yang baik. Hal itu dapat menimbulkan percikan konflik yang tak terduga yang membuat Nicole akan semakin sibuk ke depannya. Nicole pun kemudian menyarankan untuk Traveler dan Paimon pergi ke dermaga karena dikatakan di sana temannya sudah menunggu. Ya, di sana sudah ada Om Topi yang akan pulang ke Sumeru dan juga Arlecchino yang akan kembali ke Fontaine. Tujuan Arlecchino ke Fontaine adalah memenuhi wasiat Sandron karena katanya jika dirinya gugur dalam sebuah misi, Sandron meminta Arlecchino membawa intinya dan inti Pulonia ke Institut Penelitian Fontaine. Arlecchino juga mengatakan pada saat itu bahwa yang sangat terpukul dan berduka atas kepergian Sandron adalah Columbina. Dikatakan bahwa Columbina berada lama di samping Sandron hingga mengucapkan perpisahan terakhir untuk rekan berharganya. Arlecchino kemudian juga mengkonfirmasi bahwa Pelstar Edict pada akhirnya sudah dicabut dan pada akhirnya menyadari bahwa surat penangkapan Columbina hanyalah akal-akalan Dottore. Singkat cerita, kemudian Arlecchino pun pergi setelah kapal jemputannya tiba di dermaga. Om Topi sendiri mengatakan bahwa meskipun Dottore telah dikalahkan, entah kenapa dia merasakan semacam perasaan tidak nyaman pada saat itu, seakan beban yang ada di pundaknya masih belum terangkat sepenuhnya. Kemudian Om Topi pun pamit dari tempat tersebut, sementara Traveler dan Paimon memutuskan untuk menemui Columbina, yang mengaku sudah menemukan lokasi pesawat luar angkasa dari Traveler. Columbina sudah menunggu di depan patung Moon Maiden yang ada di Pulau Hisi. Dan Columbina tanpa basa-basi mengajak Traveler untuk pergi ke bulan, yang mana ternyata di sana sebuah kebenaran yang selama ini terkubur akan terungkap. Dalam perjalanannya, mereka pun melihat sedikit masa lalu daripada teman-teman yang ada. Ada masa kecil daripada Lauma, Nicole yang ternyata telah ada sejak zaman 3 bulan, masa lalu Sandron yang penuh dengan penderitaan, hingga gambaran daripada Traveler sibling. Pada momen yang sama, Columbina juga mengungkapkan rasa takutnya untuk pergi ke bulan. Dia sedikit penasaran apakah bulan akan seperti yang ia bayangkan, apakah ia bisa menemukan jawaban atas kelahirannya, dan apakah ia bisa menghubungi atau bahkan bertemu kembali dengan teman-temannya. Namun kini Columbina sudah tidak perlu merasa takut, karena saat ini Columbina tidak sendiri dalam perjalanan itu. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di Frostmoon, dan tak jauh dari tempat mereka, pesawat luar angkasa Traveler tergeletak di sana. Columbina mengungkapkan bahwa ternyata penguasa Cakrawala atau Heavenly Principles adalah pelaku yang menyembunyikan pesawat Traveler. Traveler sebenarnya cukup ragu, namun kemudian memberanikan diri untuk memeriksa pesawat luar angkasanya demi mencari bagian dari dirinya di masa lalu yang telah hilang. Traveler cukup lama memeriksa pesawat luar angkasa tersebut, namun Columbina dengan tenang menunggu
memandangi planet Tivat dan juga bersenandung di sana. Rupanya pemandangan itu cukup menenangkan bagi Columbina, terutama memandangi rumahnya dari kejauhan. Traveler kemudian mengatakan pada Columbina, awalnya ia mengira ini adalah kali pertama mereka tiba di Tivat, lalu selama ini melakukan hibernasi selama berabad-abad lamanya. Namun dalam catatan itu menunjukkan bahwa dulu sekali mereka pernah terbang melintasi langit Tivat. Pesawat itu hanya melambat sebelum akhirnya kembali melaju. Dan kemudian ada data yang rusak setelahnya, tetapi traveler menduga mereka telah terbang ribuan tahun sebelum akhirnya mendarat di Northcry. Ya, informasi yang didapatkan oleh traveler sungguh membingungkan, bahkan ia pun tidak tahu harus bagaimana untuk merekonstruksikan segala kejadian yang terjadi. Selain log perjalanan, traveler juga menemukan pakaian lamanya di lemari pesawat. Pakaian itu adalah setelan yang sama dengan saudaranya dan bisa dikatakan adalah favoritnya. Namun bagi Columbina, pakaian apapun yang dikenakan oleh traveler tidak akan mengubah apa yang ada di dalam dirinya. Dewi Bulan pun menanyakan pertanyaan yang cukup sentimental, apakah traveler menganggap Tivat sebagai rumahnya? Bagi traveler, rumah adalah tempat saudaranya berada. Namun setelah sekian banyak waktu yang ia jalani dan berbagai hal yang telah terjadi, ia telah menganggap Tivat sebagai rumahnya. Bahkan jika kebenaran yang akan nanti ia temukan jauh dari harapannya sekalipun, fakta itu tidak akan berubah. Baginya, kebenaran itu tidak akan menentukan hubungannya dengan Tivat. Columbina pun menganggap Tivat dan Northcry sebagai rumahnya. Ia tidak pernah menyesal atas semua hal yang telah ia alami dan tidak ada masa lalu yang ingin dia ubah. Columbina juga mengatakan telah memberikan sumsum Eternal Moon kepada Lauma serta sumsum Iridescent Moon kepada Arlecchino. Dia pun juga mengatakan tetap memberikan Kuvahki kepada Northcry agar kekuatan itu terus melindungi tanah kelahirannya. Namun Columbina tidak akan menghilang karena katanya Frost Moon sudah berada di dalam langit palsu dan Trilunar Authority telah menjadi identitasnya. Nah, ternyata Columbina juga bisa menghapus beberapa batasan yang telah dibebankan dunia kepada traveler. Yang mana kekuatan tersebut pun dirasakan oleh traveler ketika menerima berkah dari Columbina. Kini, keduanya sudah siap melanjutkan perjalanan masing-masing menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dan Archon Quest Luna 4 Act 8 pun selesai pada momen ini. Di sisi lain, di kota Nasya, Varka sedang menuliskan surat untuk Jin. Ia mengatakan bahwa prajurit Knight of Favonius akan secara bertahap dipulangkan ke Mondstadt. Ia pun berencana pulang kembali meskipun masih ingin menjadikan kepulangannya sebuah kejutan. Varka juga menjelaskan kondisi Northcry saat ini dan perkembangan hubungannya dengan Fatui serta Hexenzirkel. Setelah menulis surat, Varka memandang Frostmoon yang asli yang kini dapat dilihat di langit Tivat. Dan Archon Quest Luna 4 pun kembali selesai dengan sebuah anomali yang penuh dengan tanda tanya. Terima kasih sudah mengikuti Archon Quest Luna hingga selesai, dan mari kita berjumpa kembali pada Archon Quest berikutnya. Adasra, ebisaku.